pengantar perhotelan Introduction to Tourism and Hotel. Pariwisata adalah fenomena perpindahan orang-orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk bersenang-senang, tidak bekerja, menetap atau mencari nafkah, dan bersifat sementara, di mana perpindahan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Konsep pengembangan pariwisata. Pada prinsipnya, ada dua konsep pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah konsep mass tourism. Konsep mass tourism menitik beratkan pada jumlah wisatawan yang datang. Semakin banyak, semakin baik. Konsep yang kedua adalah konsep quality tourism. Konsep quality tourism menitik beratkan pada terjaganya keseimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan perekonomian. Atribut destinasi wisata. Atribut destinasi wisata merupakan sebuah syarat agar sebuah destinasi wisata bisa dapat berkembang dengan baik. Yang pertama ada atraksi. Atraksi merupakan daya tarik yang dimiliki sebuah objek wisata. Entah itu bisa berupa atraksi alam, atraksi budaya, maupun atraksi buatan. Yang kedua adalah akses. Akses merupakan jalan, pintu masuk agar objek wisata mudah dikunjungi. Anda bisa bayangkan, jika sebuah tempat yang sangat menarik tetapi tidak ada jalan masuk, tidak mungkin berkembang sebagai sebuah destinasi wisata. Atribut yang ketiga adalah amenities. Amenities merupakan fasilitas yang dimiliki objek wisata. Fasilitas ini bisa berupa tempat parkir, internet, spot untuk berfoto, tempat makan dan minum, sampai dengan toilet. Atribut yang keempat adalah ancillary. Ancillary merupakan organisasi yang mengelola objek wisata. Bisa berupa sebuah perusahaan atau kelompok sadar wisata yang pada intinya mengelola agar destinasi wisata itu atau objek wisata itu dapat berkelanjutan, terawat dengan baik. Konsep yang kelima adalah community involvement. Community involvement merupakan keterlibatan masyarakat. Semakin besar masyarakat terlibat, semakin besar dukungan masyarakat, maka sebuah destinasi wisata atau sebuah objek wisata akan menjadi semakin baik, aman, tertib, dan penuh dengan kenyamanan. Selanjutnya kita mulai masuk ke hotel. Hotel adalah sebuah usaha komersial yang menyediakan fasilitas makan, minum, dan fasilitas penunjang lainnya yang dibuka untuk umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunannya. Dalam industri pariwisata, hotel merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Di mana ada pariwisata, di sana ada hotel. Dan hotel sangat identik dengan pariwisata. Anda bisa bayangkan, jika wisatawan datang ke sebuah destinasi wisata, di sana tidak ada hotel, tidak ada fasilitas akomodasi, maka tentunya aktivitas wisata kurang nyaman. Bahkan hotel mampu merecovery atau memperbaiki banyak keluhan pelanggan yang didapat ketika menikmati destinasi wisata itu.
Ada beberapa macam jenis hotel. Jika dilihat berdasarkan lokasi, ada yang namanya beach hotel, city hotel, mountain hotel, village hotel, dan highway hotel. Beach hotel berlokasi di pantai, city hotel berlokasi di perkotaan, mountain hotel di pegunungan, village hotel di pedesaan, highway hotel berada di jalan besar. Ini biasanya ada di negara-negara maju seperti di Amerika dan di Eropa. Jenis hotel yang lain adalah berdasarkan aktivitas. Misalnya resort hotel, business hotel, convention hotel, dan cure hotel. Resort hotel untuk wisatawan yang santai, tidak terburu-buru, ingin menikmati waktu dengan senyaman-nyamannya. Business hotel diperuntukkan untuk tamu-tamu yang beraktivitas bisnis, sehingga pelayanannya harus cepat. Convention hotel diperuntukkan untuk wisatawan atau tamu yang melaksanakan aktivitas MICE, meeting, insentif, convention, dan exhibition. Biasanya dilengkapi oleh ballroom yang luas dan dilengkapi fasilitas untuk melaksanakan pertemuan atau perhelatan. Sementara itu, cure hotel adalah hotel yang diperuntukkan untuk aktivitas pemulihan kesehatan dan biasanya dikembangkan terkait dengan konsep medical tourism. Fungsi hotel. Ternyata hotel memiliki banyak fungsi. Misalnya, pertama untuk investor, jelas untuk pengembangan modal atau kapital. Tingkat pengembalian hotel cukup besar, rata-rata kurang lebih bisa mencapai per tahun sekitar 25% dalam kondisi normal. Untuk pemerintah, hotel merupakan penyumbang pajak yang besar dan membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Sementara fungsi hotel bagi karyawan adalah untuk sumber mata pencaharian atau nafkah, selain juga untuk mengembangkan segenap potensi diri dan pengembangan karir. Sementara itu, fungsi hotel bagi wisatawan atau tamu tentunya untuk memenuhi kebutuhan berwisata, khususnya untuk tempat menginap, makan dan minum, serta untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya untuk kebugaran, untuk berenang, untuk bermain golf, dan berbagai aktivitas yang sifatnya menimbulkan relaksasi. Fasilitas hotel. Pada prinsipnya ada 3 fasilitas hotel. Yang pertama, akomodasi atau kamar, tercermin dengan adanya kamar tamu atau guest room. Di mana ada hotel, pasti di sana ada kamar tamu. Jika tidak ada kamar tamu, jangan katakan dia hotel. Selanjutnya ada fasilitas layanan makan dan minum yang tercermin dengan adanya restoran dan bar. Di setiap hotel pasti ada restoran dan bar. Jika tidak ada, jangan disebut hotel. Mungkin namanya lodgement, guest house. Selanjutnya ada fasilitas penunjang. Sebuah hotel wajib menyediakan fasilitas penunjang seperti swimming pool, fitness center, business center, dan kids club. Bahkan ada yang menyediakan kasino, golf court, waterboom, sinema, dan banyak fasilitas penunjang lainnya. Departemen dalam hotel. Hotel merupakan sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang dengan berbagai macam keahlian yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan daripada pelanggan, dalam hal ini tamu, sekaligus mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.
Di dalam departemen hotel ada dua prinsipnya departemen. Yang pertama adalah mayor departemen dan yang kedua adalah minor departemen. Mayor departemen ini adalah departemen yang besar dari sisi jumlah karyawan maupun tanggung jawab pekerjaannya. Departemen mayor di hotel ada 4. Yang pertama front office atau kantor depan. Yang kedua ada housekeeping atau tata geraha. Yang ketiga ada food and beverage production, yaitu kitchen dan bar. Yang keempat adalah food and beverage service. Selanjutnya ada minor departemen. Jadi departemen ini beranggotakan karyawan yang tidak begitu banyak dan membantu melaksanakan fungsi organisasi. Misalnya ada departemen accounting, departemen sales and marketing, human resources department, engineering, dan security. Keseluruhan departemen ini saling bekerja sama demi menciptakan layanan yang berkualitas bagi tamu yang menginap. Selanjutnya, setelah Anda mendengar penjelasan dari video ini, tugas yang dikerjakan adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pariwisata? Yang kedua, ada berapa macam konsep pariwisata? Yang ketiga, jelaskan mengenai atraksi wisata. Yang keempat, jelaskan pengertian hotel. Dan yang kelima, jelaskan fungsi hotel bagi pemerintah, karyawan, investor, dan wisatawan. Tugas dikumpul ke bagian akademik. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Mari kita berdoa bersama, semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi ini cepat segera berlalu.